Anda pengagum LB Murdani banget ya? Bukan banget sekali, karena beliau adalah orang yang pertama kali jadi Percaya kepada Pak Sui? betul. Jadi dia di hari pertama saya berada di Indonesia, dia adalah orang yang pertama kali menyambut saya tahun 91. Waktu Anda baru pulang dari San Francisco? Dari San Francisco. Anda pendidikan Anda kan bukan bidang bisnis kan? Bukan. Applied psychology. Psikologi. Gitu. Jadi banyak orang nih, Mas Boy ini apa sih sebenarnya? Pengusaha, ahli micro apa istilahnya? Micro expression. Micro expression, bisa hipnoterapi. Ya, karena kemudian S2-nya kan memang criminal mind and forensic investigator. Jadi kemudian kita ngambil ada short course untuk disertasi saya adalah state sponsor terrorism. Jadi disitulah saya mengenal tentang dunia terorisme 4.0 di mana disponsori oleh negara gitu ya. Kalau terorisme 1.0 adalah misalnya kayak kartel Medellin, Pablo Escobar, dia menekan langsung gitu. Kalau 2.0 sudah kayak ISIS dan lain sebagainya, 3.0 udah pakai teknologi, dan 4.0 negara, jadi state sponsor terrorism. Jadi kayak negara-negara Libya itu dikonsider sebagai state sponsor terrorism gitu. Oh gitu ya? Jadi itu yang dipelajari Mas Boy? Itu yang dipelajari, karena itu waktu pulang Pak LB, beliau Murdani menyatakan bahwa ini orang cukup berbahaya, karena waktu dulu Indonesia cuma 2 orang yang melakukan state sponsor terorisme, Pak Harto dan Pak Murdani. Jadi dia mengawasi saya, istilahnya. Dan saya waktu itu kan tidak bisa, ya karena itu kedekatan kita sama dunia shadow yang saya bilang itu, karena beliaulah yang mengajari langsung. Dan hari pertama saya ingat ditanya katanya, apa tugas intelijen? Gitu. Saya bilang, di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan, garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line, karena itu intelijennya itu harus mengendusnya tajam. Kita bukan intelijen, ada 6 fungsi intelijen, salah satunya spy, salah satunya mata-mata. Jadi kita bedain gitu ya. Kemudian saya bilang first line of defense, di mana garda terdepan sebuah pertahanan adalah intelijen. Jadi intelijen itu ibaratnya anjing tuh herder, buas, tajam, bengis. Bahkan sebelum bergerak pun, karena dunia pertahanan adalah eradicate threat. Ini harus dicatat nih, ini sebagai pelajaran aja, bahwa tugas pertahanan, tugas militer adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu belum ada ancaman sudah hilang. Itu di intelijen? Itu di intelijen, gitu ya, belum ada ancaman. Jadi ini cenderung intelijen cenderung ada threat atau ancaman sudah dihilangkan dulu. Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya. Nah, Barat untuk membuat kita tidak canggih dianggap hak asasi manusia itu tinggi. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya ke Mas Helmi, saya tanya, tinggian mana human right sama nation right? Nation right sih. Selesai. The end of discussion. Dan itulah Pak Murdani pesan ke saya, nation right lebih tinggi, yang membuat ini Indonesia ini intact, Indonesia ini utuh, Indonesia ini ke depan menjadi bertahan 1000 tahun karena nation right di atas human right gitu. Nah, sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan, kita harus meet halfway, bener nggak? Ini harus turun, ini harus naik gitu loh. Nah, inilah kita pentingnya mengedukasi.